Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuza Amalia dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan dengan judul Ikhtiar Karyawan sebagai bentuk resiliensi bekerja saat pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan karena melihat bagaimana virus COVID-19 juga berdampak pada sektor industri. Melalui berita dari CNN Indonesia, diketahui sebagian pekerja tetap harus melakukan work from office atau WFO. Mereka yang tetap bekerja dan menjalani sistem shift tidak menjamin proteksinya. Kemungkinan dalam sebagian yang masuk ternyata terpapar virus dan akhirnya dapat menyebabkan penyebaran ke rekan lainnya. Hal tersebut juga berisiko, menurut Maki tahun 2020. Melalui laman berita yang dilaporkan bahwa banyak perusahaan yang akhirnya memberikan tawaran pensiun dini kepada pegawainya karena kinerja yang terus menurun selama pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bagaimana dampak pandemi terhadap kinerja karyawan. Tentu saja dikarenakan karena sikap ikhtiar karyawan menurun dan karyawan tidak dapat mengelola resiliensi dirinya dengan baik di masa pandemi ini. Multasam tahun 2019 menyebutkan bentuk-bentuk ikhtiar yaitu dengan bersungguh-sungguh, bekerja keras, serta pantang menyerah dan tidak berputus asa. Sikap-sikap ikhtiar tersebut dapat dimunculkan dengan resiliensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, karyawan yang memiliki sikap ikhtiar dalam menghadapi pandemi, maka akan mampu beradaptasi dengan baik dan berusaha meningkatkan kinerja walau dalam masa pandemi. Goldberg dalam Wahidah tahun 2018 menjelaskan bahwa resiliensi merupakan suatu kapasitas untuk merespons secara sehat dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma, sehingga perlu mengelola tekanan hidup sehari-hari. Terdapat dua faktor yang dikaitkan dalam kajian resiliensi, yaitu faktor protektif dan faktor risiko. Lalu, ranah psikologi membahas resiliensi dengan mengkaitkan dengan teori-teori dalam Islam. Psikologi Islam sendiri membahas resiliensi dengan berdasarkan Al-Quran untuk menghadapi risiko dalam kehidupan, menggunakan respon yang sehat dan produktif. Artinya, karyawan dapat melibatkan Al-Quran dalam proses melakukan resiliensi terhadap risiko-risiko pekerjaan selama masa pandemi ini agar dapat mempertahankan pekerjaannya. Pekerja yang tetap harus melakukan work from office, baik sistem shift atau full time, jika menjalani pekerjaan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, serta semaksimal mungkin mengarahkan keterampilannya sesuai dengan syariat Islam, maka akan mendapati berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ikhtiar tersebut jika dilakukan oleh pekerja dengan resiliensi tinggi, maka akan menciptakan kinerja yang baik dan memberi keuntungan pada perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu systematic literature review. Desain penelitian yang diambil dalam penelusuran ilmiah ini adalah literature review. Intervensi utama yang ditelaah pada penelusuran ilmiah ini adalah bentuk perilaku resiliensi yang dilakukan karyawan selama bekerja saat pandemi COVID-19 berlangsung. Penelusuran artikel publikasi pada Google Scholar dan Journal of Applied Psychology menggunakan kata kunci yang dipilih yaitu perilaku resiliensi karyawan, resiliensi saat pandemi, bekerja saat pandemi COVID-19. Jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi selanjutnya diambil dan dianalisis. SLR ini menggunakan literatur terbitan tahun 2015 sampai dengan 2020. Dapat diakses full text dalam format PDF. Berdasarkan hasil penelusuran di Google Scholar dan Journal of Applied Psychology, dengan kata kunci, maka didapatkan 23 jurnal dari Google Scholar dan 7 jurnal dari Journal of Applied Psychology. Jurnal yang sesuai dengan kata kunci.
sebanyak 16 jurnal dari jurnal yang ditemukan sesuai dengan kata kunci pencarian. Kemudian, peneliti melakukan screening dan terdapat 8 jurnal dieksklusi karena tidak tersedia artikel full text. Asesmen kelayakan, terdapat 8 jurnal full text dilakukan, jurnal yang dipublikasi dan tidak sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dilakukan eksklusi sebanyak 3 jurnal, sehingga didapat total 5 jurnal full text yang dapat dilakukan review. Melalui hasil data yang telah diperoleh dari beberapa literatur, maka didapatkan bahwa yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk membentuk resiliensi selama pandemi, yaitu dengan memiliki kemampuan beradaptasi, kemampuan bangkit kembali dari segala masalah dan kesulitan yang terjadi, serta kemampuan dalam menghindari kegagalan dengan berbagai coping yang dimiliki. Melalui hasil yang didapat, jika dihubungkan dengan teori resiliensi menurut McEwen tahun 2011, bahwa resiliensi merupakan sebuah hasil dari menghadapi kemunduran dan halangan, serta berusaha melewatinya. Menghindari masalah adalah hal yang tidak berguna, bahkan dapat mengganggu kemampuan coping masalah yang sudah dimiliki. Aspek-aspek yang dimiliki pada resiliensi yang dijelaskan oleh McEwen tahun 2011 yaitu aspek ketangguhan mental, ketahanan fisik, keseimbangan emosi, serta tujuan dan kebermaknaan. Sesuai dengan aspek-aspek tersebut, mengembangkan emosi positif menurut Yamaguchi dan kawan-kawan merupakan hal yang dapat membantu untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Selain mental, tentunya menjaga kondisi fisik baik kesehatan dan menaati protokol kesehatan juga dengan melakukan berbagai olahraga yang mempertahankan kesehatan tubuh. Goldberg dalam Wahidah tahun 2018 juga menjelaskan bahwa resiliensi merupakan suatu kapasitas untuk merespon secara sehat produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma, sehingga perlu mengelola tekanan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, karyawan yang bekerja selama pandemi COVID-19 perlu untuk mengelola resiliensi dalam dirinya agar mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan ikhtiar, yaitu diantaranya adalah dalam Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Kandungannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan atas balasan sempurna kepada mereka yang berusaha dengan keras. Maka setiap usaha yang dilakukan hanya atas niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, berikhtiarlah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin setiap berkah dari usaha yang dilakukan atas dasar niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu dilakukan. Selain itu, dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 11 juga dijelaskan perihal ikhtiar bahwa kamu beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta berjihad berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan hartamu, maka itulah yang lebih baik untuknya dan akan kamu mengetahuinya. Kandungannya adalah bahwa ikhtiar tidak hanya usaha semata untuk menyelesaikan persoalan di tengah kesulitan. Ikhtiar juga perihal konsep dalam Islam yang membahas mengenai bagaimana cara berpikir dan mengatasi masalah, yaitu menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa tali untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali membawa sikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual seketik sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kebutuhannya, dengan hasil itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka yang dimintai, memberi atau menolaknya. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari, dalil tersebut dapat mendukung penjelasan betapa pentingnya berikhtiar, bagaimana seorang harus memiliki motivasi agar senang dalam bekerja
demi mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga tanpa mengharap belas kasih dari orang lain. Tetap terus berusaha untuk menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Ikhtiar berkaitan dengan resiliensi dikarenakan keduanya sama-sama dalam hal menjalankan usaha dan bertahan dalam suatu keadaan dan situasi. Karyawan yang bekerja selama pandemi COVID-19 diminta secara otomatis beradaptasi dalam lingkungan baru untuk tetap dapat menyesuaikan diri dan tetap memberikan kontribusi untuk keuntungan perusahaan. Dengan demikian, hal-hal yang perlu dilakukan oleh karyawan selama pandemi sebagai bentuk ikhtiar dan resiliensi menghadapi pandemi yaitu memiliki sifat atau sikap yang berusaha menangkal COVID-19, menjaga diri sendiri dan orang di sekitar, mengobati jika sakit, dan memberi pengetahuan bagi yang belum mengetahui. Perspektif Islam tentunya berlandaskan pada ayat suci Al-Quran dan segala pandangan keilmuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil yang diperoleh menjelaskan mengenai apa saja yang dapat dilakukan sebagai bentuk resiliensi dalam menghadapi pandemi dan sebuah langkah ikhtiar yang perlu diambil dalam menghadapi pandemi ini agar tidak keluar dari batasan keimanan. Samsu Duha tahun 2020 menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang meliputi anjuran menjaga kebersihan, isolasi mandiri, menjaga jarak, pembatasan sosial berskala besar, dan menjaga larangan sholat berjamaah di masjid merupakan hal yang menjaga eksistensi agama Islam dan memelihara jiwa serta keturunan. Oleh karena itu, melakukan ikhtiar sebagai bentuk cara resiliensi dalam menghadapi pandemi COVID-19 merupakan hal yang perlu dan dianjurkan dalam agama Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu upaya-upaya resiliensi yang dapat dilakukan oleh seorang karyawan selama bekerja di masa pandemi COVID-19 yaitu dengan menjaga ketangguhan mental, mengembangkan kemampuan adaptasi yang sesuai dengan berbagai protokol kesehatan, menjaga ketahanan fisik dengan menjaga kesehatan diri, baik fisik maupun mental, menjaga keseimbangan emosi dengan cara mengontrol dan mengelola diri dalam kondisi di sekitar, dan memahami tujuan serta kebermaknaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjaga hal-hal yang harus dipertahankan sikapnya. Dengan demikian, resiliensi dapat dilakukan oleh para karyawan dengan menghargai berbagai protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.